Saudaraku sekalian yang kekasih, dunia kita yang begitu jahat, dengan pengaruhnya yang begitu jahat, menarik banyak orang masuk dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan. Dan banyak orang tidak menyadari keadaan itu, saudara. Banyak orang tidak menyadari, benar-benar tidak menyadari. Mereka terseret ke dalam kuasa kegelapan, terseret masuk dalam persekutuan dengan kuasa kegelapan. Dan sebagai umpannya adalah materi, kekayaan dunia, kehormatan, sanjungan, kepuasan daging yang membuat mereka benar-benar terjebak, terlena dalam keindahan dan kenikmatan dunia, keinginan daging mereka terhilang. Sebagian besar manusia demikian. Jangan-jangan hampir semua manusia sekarang ini berkeadaan seperti itu. Dalam situasi seperti ini, pengaruhnya kuat sekali, saudaraku. Menarik kita juga umat pilihan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Benar, saudara. Tarikannya kuat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau kita tidak militan, kalau kita tidak ekstrim dan fanatik positif kepada Tuhan, kita akan terbawa. Jadi kita tidak bisa, saudara, dalam keadaan netral. Kita harus sungguh-sungguh ada dalam satu posisi, dalam satu pilihan, memilih Tuhan saja. Ingat kata memilih Tuhan saja. Kita harus berkomitmen untuk tidak mengharapkan kebahagiaan dari apapun dan siapapun. Kebahagiaan kita hanya Tuhan. Tidak. Sukacita kita hanya Tuhan. Saudaraku, dengan demikian gairah hidup kita adalah gairah untuk menyenangkan hati Allah. Dan jika kita memiliki pilihan komitmen seperti ini, Allah menjadi hidup di dalam diri kita, menjadi nyata dalam diri kita. Sebaliknya orang yang tidak punya komitmen sungguh-sungguh untuk hidup menyukakan hati Allah, maka Allah seakan-akan mati. Dan mereka tidak sanggup menghayati kehadiran Allah di dalam dunia atau dalam kehidupan ini. Benar-benar celaka keadaan orang-orang seperti itu. Kita tidak mau celaka, saudaraku. Kita harus semilitan mungkin, kita harus se-ekstrim, sefanatik mungkin untuk Tuhan. Kalau pakai bahasa agak kasar, maaf, gila-gilaan untuk Tuhan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus edik berat, kecanduan berat, ya, untuk Tuhan. Sehingga kita benar-benar merasa tidak memiliki kebahagiaan apapun kecuali Tuhan. Ia menjadi kesukaan, kebahagiaan kita, tujuan hidup kita, saudaraku. Jangan lagi kita tertarik pada dunia dengan segala keindahannya. Kita bisa memiliki pakaian, kita bisa memiliki kendaraan, kita bisa memiliki fasilitas. Semua itu hanya melengkapi kita untuk bisa menjalani hidup. Karena kita mau bertumbuh dewasa sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Tidak ada pilihan lain dalam hidup ini. Pilihan kita hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Sulit bagi orang-orang muda untuk memiliki prinsip ini karena dunia telah meracuni pikiran dan jiwa mereka. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kalau ada orang-orang muda yang mengikuti doa pagi saat ini, nak, pilih Tuhan saja. Tinggalkan dunia, lari sejauh-jauhnya dari dunia. Kau bergaul dengan teman, bergaulah dengan baik. Tidak usah berbagi perasaan menjadi karib dan akrab. Supaya kamu jangan terbawa, tergarami dengan penggaraman yang membawamu kepada kegelapan. Berteman terbatas.
berteman orang-orang yang tidak membawamu kepada keadaan yang rusak. Dan engkau arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Jangan tenggelam dengan game. Ya, main game ini, game itu, saudara. Sehingga pikiranmu tertuju hanya kepada permainan-permainan seperti itu yang membuang waktumu dengan sia-sia. Kecuali memang kamu bekerja di lingkungan tersebut. Tapi kalau itu hanya menjadi sebuah selingan hiburan, carilah hiburan di dalam Tuhan. Bacalah Alkitab, dengarkan khotbah, beri waktu untuk meditasi, menyembah Tuhan, dan setiap pagi berdoa bersama-sama dengan saya seperti saat ini. Harus berani mengambil keputusan. Dalam bahasa Inggris, pasti saudara-saudara tahu kata positioning. Positioning itu artinya kita menempatkan diri, kita memilih menempatkan diri. Kita menempatkan diri di dalam Tuhan. Kita berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar tak bercacat, tak bercela. Berjuang benar-benar untuk hidup kudus. Dan selanjutnya kita benar-benar mau memperkarakan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Apa rencana Tuhan yang Tuhan bebankan, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita penuhi. Akhirnya saudara-saudaraku, hidup kita benar-benar hanya menjadi milik Tuhan. Hidup kita arahkan kepada Tuhan. Itulah maksud doa Bapa kami yang berkata, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sangat sedikit orang-orang muda yang berani mengambil keputusan seperti ini. Tetapi kalau saudara mengambil keputusan seperti ini, saudara akan menjadi orang yang terberkati, terlindungi, terjaga, mulia. Bapak Ibu saudara sekalian kita yang sudah mulai umur senja, jangan lagi memikirkan hal yang lain. Jangan lagi mengingini apapun. Mari kita ingini Tuhan dan kerajaannya saja. Makin hari hati kita akan makin diarahkan kepada Tuhan. Makin hari kita makin tidak berselera terhadap apapun. Tapi selera kita hanya kita tujukan kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita tidak akan punya waktu lagi, saudaraku. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup, dan ini sekali-kalinya dari kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya punya satu kali kesempatan, dan kita juga tidak tahu kapan kesempatan ini berakhir. Pasti ada akhirnya, pasti ada ujungnya. Nah, sebelum kita sampai pada ujung atau akhir perjalanan hidup kita, kita sudah memilih Tuhan dan hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjumpaan kita pada pagi ini, Bapa. Syukur hormat bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.